Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih di dalam Kristus. Kami menyambut saudara-saudari yang pertama kali bersama dengan kami dalam ibadah hari ini. Kasih dan anugerah Kristus yang menyatukan kita dimanapun kita berada. Hari ini kita memasuki minggu keempat dari bulan misi gereja kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bagus Suryantoro. Beliau pernah melayani atau menjadi misionaris di bawah lembaga misi OM, Operational Mobilization. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Bagus. Tuhan memberkati. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk beribadah saat ini. Mari kita menyambut anugerahnya dengan penuh sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Siapkan hati kita untuk menerima anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita akan memulai ibadah pada saat ini. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah pada saat ini. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Kita mau mempersembahkan puji-pujian bagi Allah Tritunggal. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Mari bersama-sama Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia adalah Allah yang besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus-Nya. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus,
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh benar Bapa, Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji oleh segala bangsa. Bapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, keberadaan kami hari ini adalah bukan karena kekuatan kami, adalah bukan karena kehebatan kami. Kami ya Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua adalah karena anugerah-Mu yang begitu besar pada diri kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ya Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan pada hari ini, melalui pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu hari ini. Ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, sedikit demi sedikit kami boleh dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Inilah ya Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah setiap kita hanya bersandar kepada Tuhan saja, karena Dialah Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta ya Tuhan, Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Jangan bertanya apa yang Indonesia berikan bagi kita, namun marilah bertanya apa yang kita berikan bagi Indonesia. Mari kita berdoa bagi Indonesia yang bulan ini memasuki usia ke-76 dengan segala problema. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi
kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan. Ada di bangsa Indonesia kami. Ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebagaimana lagu yang kami naikkan ya Tuhan, seperti itulah kerinduan hati kami. Kami pada hari ini ya Tuhan, mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa kami bersyukur Tuhan, pada tahun ini negara kami Indonesia boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Bapa di surga memasuki usia yang ke-76 ya Tuhan. Kami menyadari bahwa bangsa ini menghadapi masalah yang begitu besar ya Tuhan. Khususnya pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum tuntas tertangani dengan baik. Bapa di surga mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah kami. Mulai dari yang ada di pusat sampai yang ada di daerah. Khususnya di dalam upaya mereka ya Tuhan, mempercepat vaksinasi dan juga mensosialisasikan tata cara kehidupan untuk boleh berdampingan dengan COVID-19 yang entah kapan pandemi ini berakhir. Ya Tuhan, kiranya kebijakan-kebijakan yang mereka ambil boleh dipatuhi oleh masyarakat ya Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa bagi pelayanan gereja kami GKA Gloria pada bulan misi ini ya Tuhan. Khususnya pelayanan hamba-hamba-Mu yang berada di daerah-daerah yang terabaikan. Mulai dari yang ada di Kalimantan, yang ada di Nusa Tenggara, yang ada di Papua. Bapa di surga, kami tahu ya Tuhan, bahwa pelayanan ini bukanlah pelayanan yang mudah. Namun ya Tuhan, kami terus mendoakan hamba-hamba-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan pada mereka kekuatan, memberikan pada mereka kesehatan, memberikan kepada mereka hikmat untuk boleh melayani ya Tuhan dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan, Injil ini juga boleh ya Tuhan didengar di daerah-daerah yang selama ini mungkin belum mendengar Injil-Mu. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa bagi rekan-rekan kami dari GKA Gloria yang hari ini juga menghadapi permasalahan akibat pandemi COVID-19 maupun ya Tuhan permasalahan-permasalahan terkait dengan ekonomi, dengan keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Engkau yang memberikan pada mereka jalan keluar di dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Bapa, kami ingin menutup doa ini ya Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah hati kita boleh menjadi seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan bersungguh-sungguh. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Ya Bapa, inilah kerinduan hati setiap kami, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hati
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada para majelis GKA Gloria, pacar dan pengurus Yayasan Pelita Abadi Mulia atas kehormatan kesempatan melayani firman Tuhan pada ibadah minggu ini di bawah tema Tak Hanya di Bibir Saja. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 tercatat satu kisah nyata mulai dari ayat 13 Kisah Rasul 19. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ayat 20, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ibu Bapak dan saudara jemaat yang kekasih, sehari-hari dari dulu kita sering dengar istilah NATO, no action talk only, ngomong tok, tidak ada tindakan apa-apa, atau ngomdo kalau sekarang ngomong doang. Jadi itu ya omongan yang tidak ada isinya. Dulu ada pepatah juga, tong kosong nyaring bunyinya, kalau kosong suaranya itu nyaring. Nah, ada satu kisah, satu cerita di sebuah rumah sakit. Ada seorang dokter yang memeriksa pasien yang sakit cukup parah di bagian dalam paru-parunya. Lalu dokter ini berkata kepada pasien itu, "Pak, jika Bapak tidak berhenti merokok, umur Bapak tidak akan panjang lagi, Pak. Kasihan istri dan anak-anak Bapak." "Oh ya dok, saya berjanji tidak akan merokok lagi deh dok." Tapi betapa mengagetkan pasien ini ketika setelah selesai dari dokter ini dan ada urusan ini itu dengan obat dan bayar dan sebagainya, di tempat parkir dia bertemu dengan sang dokter yang memeriksa dia, dan dokter ini sedang asik
menghisap rokoknya. Lalu pasien ini berkata, "Pak dokter, bukannya Pak dokter tadi katakan saya harus berhenti merokok, karena kalau saya merokok umur saya tidak akan panjang. Tapi kok dokter merokok?" Dokter tadi dengan ringan katakan, "Pak, saya akan katakan kepada Bapak berhenti merokok. Jadi Pak, dengarkan perkataan saya. Jangan ikuti tindakan saya." Itu pendek cerita yang mengilustrasikan bahwa betapa banyak perkataan yang tidak ada isinya. Ibu bapak saudara kekasih, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi juga iman tanpa penghayatan adalah iman yang mudah dikalahkan. Bibir memang mudah berkata-kata tentang iman. Tapi apakah hati akan juga mengaminkan apa yang dikatakan bibir ini tentang iman? Dalam Alkitab, kalau kita membaca Alkitab yang luar biasa ini, ada 3 periode khusus mujizat yang terjadi dalam Alkitab. Yang pertama periode Musa, yang kedua periode Elia dan Elisa, lalu yang ketiga adalah periode Tuhan Yesus dan para rasul. Tiap periode kurang dari 100 tahun berjalannya, dan total mujizat yang dicatat kurang dari 100. Ya tentu saja tidak semua yang lain itu bisa tercatat, karena kata Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 itu tidak mungkin semuanya bisa tercatat. Nah, ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, ada 3 hal, paling tidak 3 hal tujuan Yesus melakukan mujizat itu. Yang pertama, sudah jelas bahwa dia bukan hanya mau ngomong tok, tapi mau menunjukkan belas kasihannya dan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia pada waktu itu. Yang kedua, Yesus mau mengajarkan kebenaran rohani, bahwa kerajaan sorga itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya ngomong tok. Dan yang ketiga, dia ingin mempresentasikan mandatnya sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang memenuhi segala kebutuhan umat manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa, serta menyelesaikan akibat-akibat dosa itu. Nah, para rasul termasuk Paulus mengikuti pola yang sama dengan Tuhan Yesus. Itulah pelayanan yang tak hanya di bibir saja. Allah memampukan Paulus melakukan mujizat. Kenapa? Karena Efesus adalah pusat okultisme pada waktu itu. Dan dengan itu berita Injil menjadi begitu tersebar luas dengan hebat, karena Allah berkarya melalui Paulus untuk melawan dan mengusir kuasa roh-roh jahat. Kisah 19 ayat-ayat sebelumnya 11 dan 12. Itulah pelayanan yang berkemenangan yang dicatat dalam ayat 17 dan 20 tadi yang kita baca. Nampaknya semua orang tahu apa yang dikatakan, ya, yang diajarkan oleh Paulus dan apa yang dilakukan oleh Paulus, khususnya dengan kemenangannya atas kuasa-kuasa kegelapan pada waktu itu, yang merupakan satu mujizat yang luar biasa. Ibu bapak dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, nampaknya karena kesuksesan karya dan pelayanan Paulus dalam mengusir roh-roh jahat itu, maka anak-anak Skewa ngiler, tertarik untuk mencoba untuk melakukan hal yang sama. Malahan mereka babak belur diajar balik oleh roh-roh jahat itu. Kenapa? Karena mereka itu bukan betul-betul hamba Tuhan yang punya otoritas, yang punya kuasa. Mereka adalah tukang jampi keliling, kata ayat 13 tadi. Yang kedua, mereka tidak mengimani apa yang mereka ucapkan tentang Yesus, karena mereka tidak percaya Yesus.
karena mereka tidak mengenal Yesus. Jadi mencatat nama Paulus. Nah, karena anak-anak Skewa ini tahu tentang Yesus, dengar tentang Yesus, tapi tidak kenal dia, mencatut nama Paulus, setan itu menghajar mereka. Mereka katakan, ya, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Emangnya lu siapa? Kamu tuh sopo? Itu kata setan kepada anak-anak Skewa. Jadi jemaat yang kekasih, orang yang percaya Yesus adalah orang yang mengenal Dia, mengasihinya, dan mengasihi pekerjaannya. Ada 4 hal paling tidak saya catat tentang orang yang mengenal, yang percaya Yesus ini. Yang pertama adalah orang percaya yang bergaul erat dengan firman-Nya, juga dalam doa dan penyembahan. Membaca atau mendengar firman-Nya sebagai satu kesukaan. Ya, masa COVID ini tanpa mengurangi respect dan hormat kepada teman-teman yang kehilangan teman, anggota keluarga, seperti kami pun mengalami yang demikian, atau yang sempat dikunjungi Mbak Corona terpapar, seperti kami yang sekeluarga juga isoman dengan itu. Tapi dari segi positif yang lain, ya, masa pandemi COVID ini juga memberikan banyak waktu, kesempatan, bukan hanya dengan keluarga di rumah, tapi juga dalam mendengar dan membaca firman Tuhan. Saya juga harus jujur mengakui, baru tahun lalu saya bisa baca dan dengar selesai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu 8 kali, dan tahun ini sudah 4,5 kan, yang kelima. Dan itu hanya mungkin karena masa pandemi ini yang lebih banyak memberikan kita waktu dan kesempatan. Di Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita dapatkan itu bukan hanya membaca, itu biasanya memang tradisi kita. Alkitab mencatat, berbahagialah, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan saya lihat lebih banyak perintah mendengar daripada membaca dalam Alkitab, ya. Lalu membaca juga diberkati oleh firman Tuhan. Mempelajari, ini yang ketiga, Kisah 17, menyelidiki firman Tuhan. Ya, seperti kalau kita mau ujian sekolah dulu, kita ingat sampai kepala nyut. Pernah enggak kita belajar firman Tuhan itu sampai kepala nyut gitu. Yang keempat, ini adalah merenungkan. Merenungkan itu tentu menghafalkan. Kalau tidak hafal ya tidak bisa. Nah, dulu waktu kami karam kapal di Argentina 2 minggu, ibu dan saudara, saya tidak punya apa-apa, termasuk tidak punya Alkitab. Nah, salah satu yang menguatkan saya adalah tiap pagi, tiap saat saya jalan kaki, saya duduk, saya merenung bagian-bagian Alkitab yang pernah saya hafalkan, yang sudah saya hafalkan, itu menguatkan saya. Dan itu sungguh sangat memberkati saya, dan tidak menyesal kalau dulu saya banyak menghafalkan bagian-bagian firman Tuhan. Dan itu mengingatkan saya ketika para martir di penjara, mereka bisa kuat, mereka bisa teguh karena mereka merenungkan, mengunyah lagi ayat-ayat firman Tuhan yang dihafalkan. Ini 4 ya. Jadi mendengar, ya, sekarang ini ada banyak audio Bible, sambil ngiris bawang, sambil nyetir, kita bisa banyak dengar firman Tuhan. Terus kemudian membaca, tentu ini satu praktis yang indah, yang mulia, kita bisa tandai dan sebagainya. Yang ketiga, mempelajari bagian-bagian yang susah, kita pelajari, lihat buku komentar dan sebagainya, ensiklopedi dan sebagainya. Yang keempat, menghafalkan untuk kita merenungkan. Dan yang kelima, melakukan firman Tuhan. Itu bergaul dengan firman Tuhan. Juga dalam doa, baik doa pribadi, doa kolektif, doa syafaat kita, ya. Bukan hanya berdoa sampai Yesus mendengar kita, karena Dia sudah mendengar doa kita sebelum kita berdoa. Tapi berdoalah sampai kita mendengar Dia. Kemudian yang ketiga, juga ketika kita menyembah Dia, bukan hanya dengan perkataan, dengan musik, tapi juga bukan hanya penyembahan ibadah liturgia, tapi juga praktika setiap hari, ya. Jika kita menyembah Yesus dengan benar, maka hal-hal lain, masalah, penderitaan dan sebagainya akan menjadi kecil. Tapi juga sebaliknya, jika kita kurang menyembah Dia, maka hal-hal lain dan masalah akan menjadi besar. Yang kedua, orang yang percaya Yesus tidak akan sinkretis. Artinya tidak akan mencampur adukkan, mengkompromikan kepercayaan itu.
Hanya satu Tuhan, hanya Tuhan Yesus, dan itu yang dikasihi. Hanya satu kasih, tidak dibagi-bagi. Saya punya seorang istri yang sangat saya kasihi, yang sangat saya percayai. Bayangkan kalau istri saya satu kali katakan, "Pak, izinkan Pak dalam 1 tahun, 1 hari saja aku dengan laki-laki lain." Jelas, saya tidak akan mau, tidak akan bisa. 100% percaya Yesus, 100% berbakti, beribadah kepada Dia. Itu namanya tidak sinkretisme. Tidak dicampur dengan percaya kepada horoskop, bintang-bintang, Aries, Pisces, kalajengking dan sebagainya itu ya, dengan dukun-dukun, dengan peramal, dengan jimat-jimat, ya, apalagi menghitung hari-hari baik dan sebagainya. Jangan. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sekalipun hanya bercanda dan coba-coba, jangan. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Seperti kalau istri satu-satunya yang kukasihi mau satu atau sedikit saja main macam-macam dengan laki-laki lain. Dengan begitu, yang ketiga, orang yang percaya Yesus, yang sudah bergaul dengan Tuhan Yesus, mengutamakan Yesus ini, akan tahu apa yang dia kehendaki dan dia tidak kehendaki. Yang dia sukai dan dia tidak sukai. Suami istri tahu betul, walaupun dengan bahasa tubuh tanpa diomongin, ya, apa yang suami sukai, apa yang istri sukai. Itu kita sudah belajar 5 bahasa kasih Gary Chapman. Contoh misalnya, saya sudah tahu walaupun istriku udah ngomong, kalau aku di dapur, dia tidak suka. Karena pasti itu akan berantakan. Ya. Dan yang keempat, orang yang percaya kepada Yesus, yang mengenal Dia, yang tahu apa yang Dia kehendaki, yang Dia kehendaki, ini akan diperlengkapi dan pasti diberikan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dunamai itu satu kata untuk melukiskan kuasa yang besar, dinamit, kata dunamai itu. Kuasa dalam doa, kuasa dalam perkataan, dalam otoritas, dalam melawan pencobaan, dalam kehidupan, dalam pelayanan. Itu kuasa. Misi yang efektif dilakukan dengan cara Allah, yang ketika kita mentaati Roh Kudus, Roh Kudus diberikan kepada kita. Tujuan utama dan pertama itu adalah fungsi evangelistik, untuk menjadi saksi Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria kita, sampai ujung-ujung bumi kita. Nah, itulah misi yang dinamis, yang akan disertai berkat kuasanya. Gereja mula-mula aktif mendemonstrasikan, aktif, bukan pasif, bukan hanya sekedar bersekutu, aktif mendemonstrasikan sign and wonders, keajaiban, kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan bergereja pada waktu itu, kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Itulah misi yang tak hanya di bibir saja. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, ketika Yesus usai mengusir setan dari anak yang sakit ayan, yang para muridnya tidak bisa, dicatat dalam Matius 17, ya. Ayat 20, Yesus berkata kepada murid-murid itu, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya kata Tuhan Yesus, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, iman yang kecil tapi sungguh-sungguh percaya, ya, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Nah, perhatikan baik-baik di situ bahwa Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi itu kamu kemudian berkata kepada, bukan tentang gunung itu, kepada gunung itu. Artinya dengan iman, karena Yesus punya kuasa. Jadi gunung itu sering digambarkan sebagai masalah dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Ketika kita berkata kepada masalah persoalan dan bukan tentang. Jadi bukan membicarakan gunung, membicarakan masalah, membicarakan persoalan, problem oriented, tetapi berkata kepada gunung itu,
Kita lawan dalam nama Tuhan Yesus, karena ini janji Tuhan. Ada kuasa untuk kita dapat mengalahkan dan memindahkan gunung itu. Itulah iman yang tak hanya di bibir saja. Ibu dan saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tujuan akhir pelayanan, paling tidak yang tercatat dalam perikop kita, setelah peristiwa anak-anak Skewa yang dihajar oleh iblis, oleh setan habis-habisan, karena mereka hanya ngomong tok, mereka tidak punya kuasa, mereka tidak punya otoritas nama Tuhan Yesus. Paling tidak ada dua yang tercatat di sini, ayat 17 dan 20 itu, kisah 19 mengatakan, melalui itu semua, melalui sign and wonders dari Paulus, maka makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Lalu ayat 20, dan dengan jalan ini, dengan jalan bahwa memang Yesus berkuasa, dan bahwa Paulus itu dalam pelayanan disertai dengan kuasa, karena bukan hanya di bibir saja, tapi iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya. Banyak orang diselamatkan, jiwa dimenangkan. Ya. Lalu mereka yang diselamatkan itu serius, bukan main-main. Serius dengan Tuhan. Mereka bertobat sungguh-sungguh, ditandai dengan pemberesan dosa, dan mau meninggalkan yang betul-betul tidak menyenangkan hati Bapa. Dicatat bahwa buku-buku sihir dibakar, dan itu bukan buku yang murah. Dicatat dalam Alkitab itu ayat 18 bahwa itu seharga 5.000 uang perak. 5.000 uang perak itu setara dengan total gaji 150 orang selama setahun. Bukan gaji UMR, tapi juga bukan gaji konglomerat, jadi gaji rata-rata. Ya. Jadi mereka betul-betul yang percaya ini membayar harga pertobatan yang sungguh-sungguh. Bertobat betul-betul tinggalkan. Bertobat tidak, masih mau mendoakan orang matilah. Bertobat tapi, masih mau berdoa, minta berkat dari orang mati. Bertobat tapi masih tambah-tambah untung lah, hitung-hitungan hari yang baik, ini itu untuk bisnis, mau lihat horoskop hari yang baik itu mana dan sebagainya. Tidak begitu, tapi sungguh-sungguh bertobat dan bayar harga bukti pertobatan itu. Buku-buku sihir yang mahal itu dibakar, yang nilainya tidak sedikit. Itulah pertobatan yang tak hanya di bibir saja. Ibu, Bapak, dan saudara jemaat GKA Gloria yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, yang sangat diberkatinya, jika 164 suku terabaikan di Indonesia ini bertobat, itu yang sedang kita doakan, itu yang sedang kita kerjakan bareng-bareng, kita keroyok bareng-bareng, rame-rame ya, maka bukan hanya mereka itu dihindarkan dari api neraka, puji Tuhan, mereka diselamatkan. Tapi Yesus akan menerima kemuliaan karena Dia adalah juru selamat semua suku bangsa. Yesus adalah juru selamat dunia. Tujuan misi adalah semua suku bangsa bertobat, dan Yesus disembah oleh segala suku bangsa karena Yesus akan terlalu kecil kalau hanya disembah oleh beberapa bangsa. Yesus terlalu kecil kalau hanya diakui sebagai juru selamat beberapa suku bangsa. Apalagi Yesus akan amat sangat terlalu kecil kalau hanya disembah oleh orang gereja kita. Yesus harus disembah oleh segala suku bangsa. Kejadian 12 ayat 1-3. Abraham dan kita yang mewarisi janji Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi segala suku bangsa. Mispahot bahasa Ibraninya itu, ya, itu suku bangsa. Lalu Matius 28, 19-20, bukan perintah yang baru, amanat agung itu, tapi ini kesimpulan dari semua pengajaran Tuhan Yesus yang diambil dari perjanjian lama, lalu kemudian pelayanannya dia disimpulkan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa, semua bangsa muridku.
Mattheus sate pantata ethne itu kata inti dari Matius 28 untuk menjadikan segala suku bangsa murid Tuhan Yesus. Dan nanti ini diantaranya ya, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sangat jelas agar kita mendemonstrasikan kuasa Yesus untuk menyatakan namanya di antara segala suku bangsa. Dan nanti pada akhirnya, dengan atau tanpa saya, dengan atau tanpa kita, Wahyu 5 ayat 9, akan berkumpul umat tebusannya di hadapan takhta Anak Domba Allah dari segala suku bangsa. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari menghidupi iman kita, tak hanya di bibir saja. Mari hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, mendengar, membaca, mempelajarinya, merenungkan, menghafalkannya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pembicara dan pendengar firman Tuhan. Mari kita tidak mendua hati, tidak sinkretis, tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap roh kita, ya. Artinya dengan IQ kita, dengan SQ kita, dengan EQ kita, dan PQ kita, satu Tuhan saja, dan tidak ada yang lain. Untuk itu, supaya kita tahu, dan lebih tahu kehendak Bapa, tahu hati Bapa, untuk dunia yang terhilang, untuk suku-suku yang terabaikan, dan menghidupi hidup ini dalam kuasanya di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi alat dan berkat-Nya. Kiranya tak seorang pun dari kita akan tertohok atau ditohok dengan perkataan Yesus di Matius 15 ayat 7. Dia berkata begini, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Mari jemaat yang kekasih, kita menghidupi iman kita tak hanya di bibir saja, tapi juga iman yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan Dia di dalam hati kita, dalam roh kita, dalam tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati GKA Gloria, setiap pelayan Tuhan, majelis, keluarga, dan individu dalam hasrat dan kerinduan bersama untuk hidup dekat dengan Bapa, menyenangkan hatinya, dan melayani dengan iman yang tak hanya di bibir saja, sampai seluruh Indonesia dan bumi ini penuh dengan kemuliaan-Nya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan kode QRIS yang tertera pada layar, ataupun transfer ke rekening gereja masing-masing. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ketika kita memberikan persembahan, biarlah kita boleh meneladani Rasul Paulus yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Bapa, benar ya Tuhan, ketika kami boleh ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Ketika kami boleh hidup hari ini, semuanya berkat kemurahan-Mu. Bapa dalam surga, sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan, atas kasih setia-Mu yang begitu besar, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami memberikan sebagian dari apa yang sebenarnya berasal daripada-Mu, yaitu melalui persembahan. Ya Tuhan, kiranya melalui persembahan yang kami berikan dengan hati yang penuh sukacita ini ya Tuhan, persembahan ini boleh Engkau layakkan dan Engkau pakai ya Tuhan, menjadi sarana untuk memperlebar lagi pekerjaan Tuhan melalui wadah GKA Gloria. Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi para majelis dan juga para pengurus gereja kami, untuk boleh memakai persembahan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan doa persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bersama itu doa teduh
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bulan ini memasuki usia ke-76.